Seorang misionaris Kristen, Amerika dikenal sebagai lawan debat yang tak terkalahkan dalam melawan Islam. Dengan keyakinan penuh, ia mencari-cari kesalahan dalam Al-Quran untuk membuktikan kebenarannya. Namun, ketika ia menghadiri kajian Islam terbesar di Malaysia dan menantang para ulama dengan kesalahan yang ditemukannya, sebuah jawaban dari ulama ternama mengubah segalanya, dari kebencian dan skeptisisme. Perjalanan tak terduga ini membawa pria itu ke pintu syahadat, mengungkap rahasia di balik kebenaran yang selama ini ia tolak. John Matthews duduk di depan mikrofon radionya, mengenakan jas hitam rapi dengan dasi merah terang. Suaranya tegas, matanya tajam, dan nada bicaranya selalu penuh keyakinan. Setiap minggu, ia mengisi program mingguan yang diberi judul Truth Unshaken, acara siaran radio Kristen konservatif yang punya ribuan pendengar setia di seluruh Amerika. Dalam siaran itu, John sering membahas berbagai topik keagamaan. Namun ada satu hal yang paling sering ia bicarakan, dan bahkan ia ulang-ulang dengan semangat tinggi: Islam. Ia tidak hanya tidak suka dengan Islam, ia membencinya. Dalam setiap sesi ceramahnya, ia selalu menyebut Islam sebagai agama yang menyesatkan, dan Muhammad sebagai nabi palsu. Kata-kata tajam keluar dari mulutnya tanpa ragu, seolah itu bagian dari misinya. Baginya, Islam adalah musuh yang harus dibasmi, bukan hanya dikritik. Ia merasa sedang berjuang membela kebenaran. John bukan sekadar pendeta biasa, ia adalah misionaris internasional yang sering diundang ke berbagai negara untuk berdialog agama. Dan dalam banyak kesempatan, ia selalu merasa menang. Ia pernah berdebat dengan imam-imam dari Timur Tengah, aktivis Muslim dari Eropa, bahkan mahasiswa Islam di universitas besar di Amerika. Ia menganggap semuanya mudah dikalahkan. Ia pandai bicara, menguasai Alkitab luar kepala, dan hafal berbagai kutipan yang bisa membuat lawannya tampak bingung. Orang-orang memujinya. Ia dijuluki sebagai pembela iman sejati, seorang pejuang yang tak gentar menghadapi Islam. John bangga dengan julukan itu. Ia merasa punya peran besar dalam menyelamatkan orang dari pengaruh ajaran Islam. Tidak sedikit orang yang datang padanya dan berkata, "Aku tadinya tertarik dengan Islam, tapi setelah dengar ceramahmu, aku sadar ternyata itu agama sesat." Setiap kali mendengar itu, dadanya membusung. Ia merasa misinya berhasil. Namun kebencian John tidak datang begitu saja. Ia tumbuh dari keluarga Kristen fanatik. Ayahnya adalah pendeta yang keras dalam mendidik anak-anaknya. Sejak kecil, John diajarkan bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, dan siapapun yang tidak mengikuti Yesus akan masuk neraka. Islam dalam pandangan keluarganya adalah ancaman besar yang harus dilawan. Sejak usia remaja, John sudah menghafal berbagai ayat dari Alkitab yang bisa digunakan untuk menyerang ajaran lain, terutama Islam. Saat kuliah, ia mengambil jurusan teologi dan bergabung dengan organisasi penginjilan. Ia mulai melakukan perjalanan misi ke negara-negara Asia dan Afrika. Di sanalah ia pertama kali bertemu langsung dengan umat Islam. Tapi alih-alih mencoba memahami mereka, John justru makin yakin bahwa Islam adalah agama penuh kebohongan. Ia sering mencatat kesalahan dalam dakwah-dakwah Islam dan menjadikannya bahan ceramah di Amerika. Satu hal yang membuat John semakin percaya diri adalah karena ia sering menang debat. Ia tahu bagaimana cara mengendalikan suasana. Ia pandai memilih kata. Ia mampu membalikkan logika orang awam. Saat lawannya sedikit gugup atau salah menjawab, ia langsung menyerang dengan gaya yang agresif namun tenang. Di matanya, semua Muslim itu lemah dalam berargumen. Itu membuatnya semakin angkuh. Tapi John bukan sekadar penghasut. Ia pekerja keras. Ia selalu mempersiapkan materinya dengan sangat detail. Ia membaca buku-buku Islam, menonton ceramah-ceramah dari berbagai ulama, dan mencatat bagian-bagian yang menurutnya aneh atau membingungkan. Ia tidak hanya ingin mematahkan argumen lawannya, ia ingin membongkar Islam dari akar. Ia ingin membuat orang Islam sendiri meragukan agamanya. Ada satu hal yang membuat John makin yakin bahwa Islam itu salah. Al-Quran. Ia sering menyebut kitab itu sebagai teks penuh kontradiksi. Namun, ia belum pernah benar-benar membaca Al-Quran secara menyeluruh. Selama ini, ia hanya mengutip bagian-bagian yang ia temukan dari internet atau buku-buku lawas. Tapi kini, setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam misi debat, ia merasa saatnya untuk membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar keliru secara ilmiah, secara historis, dan secara bahasa.
John pun memulai rencana barunya. Ia mengosongkan jadwal. Selama sebulan penuh, ia membeli lebih dari 20 buku tafsir, termasuk terjemahan klasik dan modern. Ia menyewa ahli bahasa Arab dari Universitas Chicago dan mulai menganalisis ayat demi ayat. Ia tidak tertarik pada makna spiritual. Ia hanya mencari kesalahan sekecil apapun di depan meja kerjanya. John menempelkan sebuah kertas bertuliskan, "Tujuanku hanya satu, menjatuhkan Islam melalui Al-Quran." Setiap hari ia membaca, menandai, bertanya, mencatat, dan mendiskusikan temuannya dengan asistennya. Ia begitu yakin bahwa dalam waktu dekat, ia akan menemukan celah besar yang bisa ia gunakan untuk membuat Islam goyah. Satu pagi, saat membuka salah satu tafsir lama berbahasa Arab, ia menemukan sesuatu. Sebuah ayat yang menurutnya janggal. Ia mengernyit. Ia ulang membaca beberapa kali. Ia memanggil ahli bahasa Arab yang membantunya. Mereka berdiskusi panjang, dan John merasa senang. Ia yakin telah menemukan kesalahan tata bahasa dalam Al-Quran. Ia tersenyum puas. Dalam pikirannya, ini bukan sekadar kesalahan, ini senjata pamungkas. "Ini dia," katanya pelan, sambil menatap ayat itu. "Inilah lubang besar yang akan meruntuhkan semuanya." Dan tanpa banyak berpikir lagi, ia mulai merencanakan langkah berikutnya, membawa penemuannya ke dunia internasional. Ke hadapan umat Islam sendiri, ia ingin mempermalukan mereka di depan semua orang. Pagi itu, John bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyalakan komputer, membuka kembali catatannya, dan membaca ulang ayat yang ia anggap sebagai bukti bahwa Al-Quran bukanlah kitab yang sempurna. Kertas-kertas penuh coretan memenuhi mejanya. Di layar monitor, terbuka beberapa artikel dari jurnal bahasa Arab klasik. Ia bahkan mencetak semua diskusi daring yang membahas struktur gramatikal ayat tersebut. Ia tidak main-main. Selama lebih dari 2 minggu, ia menguji hasil temuannya ke berbagai pakar bahasa. Ia mengirim email ke profesor-profesor, termasuk yang tidak beragama, hanya untuk memastikan bahwa argumennya kuat. Jawaban mereka bervariasi, namun John hanya mengambil yang sesuai dengan kesimpulannya. Ia tidak tertarik pada penjelasan yang membela Al-Quran. Baginya, semua yang berusaha mempertahankan kesempurnaan kitab itu pasti bias. Setelah menyusun semua materi, John mulai membuat presentasi. Ia membuat diagram, membandingkan struktur kalimat dalam Al-Quran dengan standar bahasa Arab klasik. Ia memasukkan kutipan dari ahli tata bahasa, lalu menambahkan kesimpulannya sendiri. PowerPoint yang ia siapkan sangat detail. Ia tahu betul bagaimana mengemas sesuatu agar terlihat akademis. Meski tujuannya jelas, menyerang, tapi John merasa ini belum cukup. Ia ingin panggung yang lebih besar. Ia tahu, hanya mengunggah video ke YouTube atau membuat artikel daring tidak akan cukup berdampak. Ia butuh momen, sebuah kejadian besar yang akan membuka mata dunia. Dan itulah saat ia mendapat kabar tentang sebuah kajian akbar Islam yang akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Acara itu disebat-sebat sebagai salah satu kajian terbesar di Asia. Ribuan orang dari berbagai negara dijadwalkan hadir. Dan yang lebih menarik perhatian John, pengisi utamanya adalah seorang ulama internasional bernama Dr. Zakir. Nama itu tidak asing bagi John. Ia pernah menonton beberapa videonya di internet. Dr. Zakir dikenal luas sebagai ulama cerdas yang sering menjawab pertanyaan dari non-Muslim dengan cepat dan rinci. Banyak orang mengaguminya, termasuk lawan-lawan debatnya. John tidak terkesan. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa gaya bicara Dr. Zakir terlalu cepat dan membingungkan, seperti penjual obat di pasar malam. Namun, diam-diam, ia tahu pria itu bukan lawan sembarangan. "Kalau aku bisa mempermalukannya di depan pengikutnya sendiri," gumam John, "maka Islam akan kehilangan salah satu pembelanya yang paling dihormati." Dengan niat itu, ia membeli tiket ke Malaysia. Ia menyamar sebagai peneliti independen yang ingin ikut serta dalam kajian tersebut. Ia bahkan mendaftar sebagai peserta asing dan menggunakan nama tengahnya saja, Michael. Ia tahu, jika menggunakan nama lengkap, ada kemungkinan orang akan mengenalinya. Beberapa hari sebelum keberangkatan, John mulai melatih cara penyampaian pertanyaannya. Ia ingin terdengar santai tapi menusuk. Ia menulis ulang naskah pertanyaannya beberapa kali, memastikan ia tidak terdengar kasar, namun cukup tajam untuk membuat hadirin terdiam. Ia tahu momen itu hanya akan terjadi sekali, dan ia tidak ingin gagal. Di pesawat menuju Kuala Lumpur, John duduk sambil menatap awan di luar jendela. Ia membawa satu koper kecil
dan ransel berisi dokumen penting. Tak ada perasaan gugup di wajahnya, yang ada hanyalah rasa percaya diri yang tinggi. Ia membayangkan dirinya berdiri di tengah ribuan umat Islam, menyodorkan fakta yang tak bisa dibantah, lalu menyaksikan mereka terdiam, bingung, dan kalah. Baginya, ini bukan sekadar debat. Ini adalah pembuktian. Ia akan membuktikan bahwa selama ini Islam hanya bertahan karena umatnya tidak mau berpikir kritis. Dan kini, ia akan memaksa mereka berpikir. Setibanya di Kuala Lumpur, John disambut cuaca hangat dan langit cerah. Ia langsung menuju hotel dekat lokasi acara. Di lobi, ia melihat beberapa peserta lain. Sebagian besar memakai pakaian Muslim. Ada yang datang dari Pakistan, Turki, Afrika, dan negara-negara Asia Tenggara. Semua tampak bersemangat menyambut acara yang akan digelar esok hari. John mengamati mereka diam-diam. Dalam hati, ia berkata orang-orang ini datang untuk mendengar ceramah. Bukan untuk berpikir, tapi besok aku akan membuat mereka berpikir. Bahkan lebih dari itu, aku akan membuat mereka mempertanyakan apa yang mereka yakini selama ini. Malamnya, John tidak banyak bicara. Ia makan malam sendirian, lalu kembali ke kamar hotel. Ia duduk di meja, membuka laptop, dan memeriksa sekali lagi semua yang telah ia siapkan. Tak ada yang berubah. Ia yakin 100%. Di tangannya, ada satu kalimat yang ia tulis dan tempel di layar laptopnya. Bahkan kitab suci pun bisa salah. Ia memejamkan mata. Ia tahu, besok akan jadi hari yang besar. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh dunia. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan headline berita. Misionaris bongkar kesalahan Al-Quran di kajian internasional. Ia tersenyum sebelum akhirnya tertidur. Besok, pikirnya, kebenaran versinya akan menang. Ribuan orang mulai berdatangan. Siap, aula utama tempat kajian itu berlangsung penuh sesak. Bangku-bangku tertata rapi. Layar besar dipasang di kanan kiri panggung, dan sistem suara memenuhi setiap sudut ruangan. Kamera-kamera televisi berjajar di belakang, siap menyiarkan acara secara langsung ke berbagai saluran dan platform daring. John berdiri di antara kerumunan. Ia mengenakan pakaian kasual, topi hitam, dan kacamata gelap. Ia tidak ingin menarik perhatian. Di lehernya tergantung kartu identitas peserta asing. Semua persiapan berjalan lancar. Ia menyimpan dokumen dan salinan ayat yang ia maksud di dalam tas kecilnya, siap digunakan kapan saja. Suasana di dalam aula sangat tenang, meski ramai. Orang-orang saling menyapa, ada yang membaca Al-Quran, ada pula yang duduk diam menunggu dimulainya acara. Di sudut ruangan, panitia sibuk memastikan setiap baris kursi terisi dengan baik. Para penerjemah duduk di bilik khusus, siap menyampaikan isi ceramah dalam berbagai bahasa. John memperhatikan semuanya dengan saksama. Ia tidak menyangka acara keagamaan bisa seprofesional ini, tapi ia tidak membiarkan kekaguman itu mengubah pandangannya. Ia tetap yakin, semua ini akan runtuh hanya dengan satu pertanyaan. Saat jam menunjukkan pukul 10 pagi, seorang pembawa acara naik ke atas panggung. Ia membuka dengan salam dan menyambut semua tamu dari berbagai negara. Tepuk tangan bergema di ruangan saat nama-nama negara disebut satu persatu. Ketika disebutkan bahwa ada peserta dari Amerika, sebagian orang menoleh ke belakang, mencoba menebak siapa yang datang dari sana. John menunduk dan berpura-pura sibuk memeriksa ponselnya. Beberapa menit kemudian, sang pembicara utama akhirnya dipanggil naik. Sosok Dr. Zakir muncul dari balik panggung dengan langkah tenang. Ia mengenakan jas abu-abu dan peci putih. Wajahnya berseri, senyumnya ramah. Penonton menyambut dengan antusias. Ada yang berdiri, ada yang bersorak takbir, dan ada pula yang menangis. Haru karena bisa melihat langsung ulama yang selama ini hanya mereka tonton dari layar. John memperhatikan pria itu dengan tajam. Dari keyyohan, Dr. Zakir tampak santai. Ia mengangkat tangan menyapa para hadirin, lalu mengambil posisi di belakang podium. Ia mulai berbicara. Bahasa Inggris yang ia gunakan fasih, lugas, dan langsung masuk ke inti. Tema ceramah hari itu adalah kebenaran dalam kitab-kitab wahyu. John diam mendengarkan. Ia tidak bisa menyangkal. Isi ceramah itu sangat terstruktur dan padat. Dr. Zakir menjelaskan kesamaan dan perbedaan antara Al-Quran, Injil, dan Taurat dengan gaya sistematis. Ia tidak sekadar membandingkan, tapi menunjukkan sisi historis dan bahasa dari masing-masing kitab. Penonton menyimak dengan serius. Beberapa mencatat, lainnya merekam. Selama 1 jam lebih, John tidak bergerak. Ia tahu,
saat terbaik baginya belum datang. Ia hanya perlu menunggu sesi tanya jawab. Itu momen yang sudah ia rencanakan sejak berminggu-minggu. Ia tidak peduli seberapa banyak pujian yang diterima sang ulama. Ia percaya satu pertanyaannya bisa membuat semua ini goyah. Akhirnya, sesi tanya jawab dibuka. Seorang panitia naik ke panggung dan menjelaskan aturan. Setiap orang boleh mengajukan satu pertanyaan. Secara langsung, antrian dibagi menjadi 2 jalur. Satu untuk muslim, satu lagi untuk non-muslim. John langsung menuju jalur non-muslim dan mengambil posisi ketiga dari depan. Detak jantungnya mulai meningkat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah membayangkan semuanya. Ia akan berdiri, memperkenalkan diri sebagai peneliti independen dari Amerika, lalu membacakan satu ayat yang ia klaim salah secara tata bahasa. Setelah itu, ia akan menunggu reaksi sang ulama. Jika ulama itu gugup atau menjawab berputar-putar, itu sudah cukup baginya untuk dianggap menang 1 demi 1. Penanya naik ke mikrofon. Beberapa bertanya tentang Islam dan sains, yang lain tentang hukum dan pernikahan. Semua dijawab dengan sabar oleh Dr. Zakir. Tepuk tangan terus terdengar setiap kali jawaban selesai diberikan. Suasana hangat dan penuh apresiasi. Giliran John semakin dekat. Tangan kirinya menggenggam salinan ayat yang sudah ia siapkan. Tangan kanannya merogoh saku dan memastikan mikrofon perekam kecil di balik kerah bajunya menyala. Ia ingin merekam. Setiap detik momen penting ini, panitia memanggil, "Silakan, pertanyaan dari jalur non-muslim berikutnya." John melangkah maju. Matanya lurus menatap ke panggung. Suara sorak dari penonton perlahan mereda saat ia berdiri di depan mikrofon. Ia memperkenalkan diri sebagai Michael dari Amerika. Ia tidak bicara banyak basa-basi. Ia langsung mengangkat selembar kertas dan membacakan sebuah ayat Al-Quran yang menurutnya salah struktur bahasanya. Ia tidak berteriak. Ia hanya bicara dengan suara keras dan percaya diri. Kalimat terakhirnya mengundang bisik-bisik dari hadirin. Jika kitab ini benar-benar dari Tuhan, kenapa bisa ada kesalahan bahasa di dalamnya? Suasana olah hening, tak satu pun bersuara. Kamera menyorot wajah Dr. Zakir yang tampak serius mendengarkan. Sebagian peserta saling memandang. Ada yang mengernyit, ada yang menunduk bingung, bahkan ada yang mulai merasa tidak nyaman. John tersenyum. Dalam hati, ia merasa sudah menang sebelum dijawab. Suasana di dalam aula mendadak senyap. Tidak ada suara, bahkan dari ratusan kamera yang sedang merekam. Semua mata tertuju ke panggung. John berdiri tegak di depan mikrofon, menatap Dr. Zakir dengan percaya diri. Di tangannya masih tergenggam selembar kertas berisi ayat yang ia klaim salah. Secara tata bahasa, beberapa peserta di kursi depan mulai terlihat gelisah sabajian lain. Hanya diam, menunggu apa yang akan dikatakan oleh ulama yang mereka hormati. Tak ada yang menyangka pertanyaan seperti itu akan muncul. Terlebih dari seorang asing yang tampaknya sudah sangat siap. Dr. Zakir diam selama beberapa detik. Ia menatap John dari kejauhan, lalu menunduk sebentar, seolah mengatur napas. Kemudian ia mengambil langkah maju ke arah ujung panggung. Tangan kirinya menggenggam mikrofon, tangan kanannya diletakkan di dada. Ia mulai bicara dengan tenang. "Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Michael dari Amerika. Saya senang Anda membawa pertanyaan yang serius dan mendalam. Bukan pertanyaan basa-basi." Sekecik itu juga suasana sedikit mencair. Beberapa orang tersenyum, tapi John tidak terpengaruh. Ia tetap berdiri kaku, yakin bahwa jawaban apapun yang keluar tidak akan bisa membantah fakta bahasa yang sudah ia temukan. Dr. Zakir melanjutkan, "Anda menyebutkan satu ayat dari surat tertentu dan mengatakan bahwa di dalamnya ada kesalahan. Saya ingin mengajak Anda dan seluruh hadirin di sini untuk memahami satu hal terlebih dahulu. Bahasa Arab Al-Quran bukan bahasa Arab sehari-hari. Ini adalah bahasa Arab klasik dengan tingkat sastra tertinggi." Ia berhenti sebentar, lalu melirik ke arah John. "Kesalahan Anda, Saudara Michael, adalah menilai struktur Al-Quran dengan standar bahasa Arab modern, atau bahkan dengan standar tata bahasa dari buku pelajaran biasa. Itu seperti Anda menilai Shakespeare menggunakan grammar buku pelajaran bahasa Inggris anak sekolah." Sebagian hadirin mulai terdengar tertawa kecil. John tidak menunjukkan reaksi. Ia hanya memandangi sang ulama tanpa bicara. Dr. Zakir kemudian meminta izin kepada panitia untuk menampilkan ayat yang dimaksud ke layar besar. Tak lama kemudian, ayat tersebut terpampang di layar.
lengkap dengan terjemahan dan transkripsi Arabnya. Kamera memperbesar teksnya. Suara bisik-bisik kembali terdengar. Beberapa peserta mulai membuka mushaf masing-masing untuk mencocokkan. Saya akan jawab ini dalam 3 bagian, kata Dr. Zakir. Pertama, dari sisi tata bahasa. Kedua, dari sisi makna. Ketiga, dari sisi balagah atau keindahan susunan kalimatnya. Ia mulai menjelaskan bahwa struktur kalimat dalam Al-Quran yang dipermasalahkan John justru merupakan bentuk retoris yang dikenal dalam sastra Arab Classic. Bentuk itu sering digunakan untuk menekankan makna tertentu, bukan untuk menyampaikan informasi biasa. Ia mengutip beberapa contoh dari syair-syair Arab sebelum masa Islam yang menggunakan pola serupa. Kalau saudara Michael menyebut ini sebagai kesalahan, lanjutnya, maka itu karena ia memisahkan Al-Quran dari konteks budaya dan sastra aslinya. Padahal, dalam ilmu nahwu, balagah, dan irab, struktur ini diterima dan diakui, bahkan dianggap indah. Ia kemudian membacakan pendapat beberapa ulama bahasa ternama, termasuk dari kalangan non-Muslim Arab, yang mengakui kompleksitas dan keunikan struktur kalimat Al-Quran. Beberapa kutipan diterjemahkan ke bahasa Inggris, agar John bisa memahami langsung. Semua disampaikan dengan tenang dan tanpa nada membela secara emosional. Penjelasan Dr. Zakir tidak hanya masuk akal, tapi juga sangat sistematis. Ia tidak terburu-buru, tidak bertele-tele, dan tidak melompat dari satu ide ke ide lain. Setiap poin disusun seperti bangunan yang perlahan tapi pasti berdiri kokoh. Ketika ia selesai menjelaskan, suasana ruangan berubah. Beberapa orang mengangguk, sebagian lain bertepuk tangan perlahan. Bahkan ada yang tampak lega, seolah beban yang sempat muncul di awal tadi, kini telah hilang. John masih berdiri di tempat, wajahnya mulai berubah, tatapannya tidak setajam sebelumnya. Ia tampak seperti seseorang yang sedang memproses informasi yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Tangannya yang tadi menggenggam kertas, kini mulai turun ke sisi tubuhnya. Dr. Zakir tidak berhenti di sana. Ia menatap langsung ke arah John dan berkata, "Saudaraku, jika Anda benar-benar mencari kebenaran, maka Anda harus bersedia mengakui ketika Anda salah, bukan karena Anda kalah berdebat, tapi karena Anda menemukan penjelasan yang lebih tepat. Saya tidak berdiri di sini untuk mempermalukan Anda. Saya berdiri di sini untuk memberi kesempatan." Suara takbir mulai terdengar dari sudut sadit ruangan. Kali ini tidak ada yang menahan. Ribuan orang mengangkat tangan dan berseru bersama. Takbir menggema seperti gelombang memenuhi ruangan besar itu. Kamera menyorot wajah John yang kini mulai berubah. Ia tidak lagi tersenyum, tidak lagi tegak berdiri seperti sebelumnya. Ia terlihat terpukul. John menandok. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus berkata apa. Semua rencana yang ia buat selama berbulan-bulan terasa hancur hanya dalam 15 menit penjelasan. Ia bukan hanya kalah argumen, ia dikalahkan oleh sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Kejujuran pengetahuan. Dan di dalam ruangan itu, di tengah ribuan umat Islam, untuk pertama kalinya, ia merasa bingung, bukan karena dia tidak siap, tapi karena ia baru saja bertemu dengan sesuatu yang tak bisa ia bantah. John tidak langsung pergi dari tempat berdirinya. Tangannya lemas, pandangannya kosong. Untuk beberapa saat, ia seperti kehilangan kesadaran akan sekeliling. Wajahnya yang tadinya tegas kini terlihat bingung, bahkan sedikit panik. Ia tidak menduga jawaban itu akan sedetail itu, dan ia benar-benar tidak menyangka bahwa semua yang ia anggap sebagai kesalahan justru memiliki penjelasan yang kokoh. Ia mencoba bicara, tetapi lidahnya kaku. Mikrofon di depannya masih menyala, tapi tak ada suara yang keluar. "Dr. Zakir memandangnya dengan tenang, tidak tersenyum mengejek, tidak juga menunjukkan sikap menang. Ia hanya berdiri di panggung dengan wajah datar, seperti menunggu keputusan yang akan dibuat oleh John sendiri. John akhirnya mundur perlahan dari mikrofon. Ia kembali ke kursinya di barisan belakang dan duduk tanpa berkata apa-apa. Keringat mengalir dari pelipisnya, tangannya gemetar. Di sekretarinya, para peserta mulai bergumam. Beberapa dari mereka tersenyum puas, lainnya hanya menatapnya dengan ekspresi penuh pertanyaan. Tepuk tangan terdengar, disusul oleh pekikan takbir yang makin lantang. Namun John tidak memperhatikan semua itu. Ia duduk menunduk, memeluk tas kecilnya, dan menatap lantai. Di benaknya, semua jawaban tadi berputar ulang. Bukan hanya isi penjelasannya, tapi cara penyampaiannya tenang, sabar,
dan sangat logis. Ia merasa seperti baru saja dihantam gelombang yang tak terlihat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia merasa direndahkan bukan oleh kata-kata, tapi oleh kebenaran yang tak bisa ia tolak. Hatinya campur aduk, sebagian dirinya masih ingin menyangkal, tapi bagian lainnya mulai melemah. Ia mencoba mengingat kembali argumen-argumennya sendiri, mencoba mencari celah untuk membalikan keadaan, tapi semuanya terdengar lemah. Ia sadar, tidak ada yang bisa ia sanggah dari penjelasan tadi. Dr. Zakir kembali ke podium. Ia melanjutkan sesi tanya-jawab dengan peserta lain, seolah insiden barusan tidak pernah terjadi. Namun, suasana di ruangan sudah berubah. Semua orang kini lebih fokus, lebih tenang, dan lebih terbuka. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Seorang misionaris yang selama ini percaya diri, kini tampak seperti anak kecil yang kehilangan arah. John tetap duduk di tempatnya hingga sesi berakhir. Ia tidak berbicara dengan siapapun. Ketika acara selesai dan para peserta mulai keluar dari aula, ia masih di kursinya. Beberapa panitia menghampirinya, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Ia hanya mengangguk tanpa bicara banyak. Di luar gedung, matahari sudah mulai turun. Sinar keemasan menyentuh dinding-dinding kaca, menciptakan bayangan panjang di halaman depan. Orang-orang keluar sambil tersenyum. Sebagian masih mendiskusikan isi kajian hari itu. Banyak dari mereka bahkan tidak sadar bahwa salah satu kejadian paling penting telah terjadi di dalam ruangan. Tanpa disorot kamera secara dramatis, John akhirnya berdiri dan berjalan keluar perlahan. Ia tidak kembali ke hotel. Ia memilih duduk di taman kecil di samping gedung kajian. Suasana di luar jauh lebih tenang. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma rumput basah dan dedaunan kering. Di kursi taman itu, ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Hatinya penuh pertanyaan, bukan tentang argumen bahasa atau teks, tapi tentang dirinya sendiri. Selama ini, ia selalu yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Ia merasa tugasnya adalah membela iman dengan cara melawan keyakinan lain, tapi sore itu, semua keyakinan itu goyah. Bagaimana jika aku yang salah? Gumamnya pelan. Ia teringat semua debat yang pernah ia menangkan. Semua tepuk tangan, semua pujian, dan semua kotek-kotak keras yang ia lontarkan terhadap Islam. Sekarang, semua itu terasa kosong. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan salinan Al-Qur'an berbahasa Inggris yang selama ini ia gunakan untuk mencari kesalahan. Ia menatap sampulnya cukup lama, tangannya gemetar. Lalu ia membuka halaman depan dan membaca ayat pertama, In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berbeda kali ini. Tidak lagi sebagai objek untuk dikritik, melainkan sebagai kalimat yang membawa hikmah. Ia membaca ulang pelan-pelan, mencoba merasakan makna yang selama ini ia abaikan. Beberapa panitia lewat di depannya. Salah satu dari mereka berhenti dan berkata dengan ramah, "Apakah Anda butuh bantuan, Tuan?" John mengangkat kepala dan tersenyum tipis. "Saya hanya ingin duduk sebentar," jawabnya. Panitia itu mengangguk dan berlalu. Sore itu, John duduk sendirian cukup lama. Ia tidak membuka ponselnya, tidak mencatat apapun. Ia hanya diam, berpikir, dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia datang ke acara itu dengan tujuan untuk menghancurkan keyakinan orang lain. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sedikit demi sedikit, dinding-dinding di hatinya mulai retak. Keesokan harinya, John bangun lebih lambat dari biasanya. Tirai kamar hotel masih tertutup rapat. Kamar hening. Ia terbaring di ranjang, memandang lenggit-lenggit tanpa ekspresi. Pikirannya penuh tapi tubuh niat. Lelah, tidak ada jadwal padat hari itu. Tapi rasanya jauh lebih berat dibandingkan hari ketika ia mengajukan pertanyaan di depan ribuan orang semalaman. Ia hampir tidak tidur. Pertanyaan-pertanyaan terus berdatangan di kepalanya. Bukan lagi tentang gramatika, bukan juga soal logika teks. Yang kini menghantuinya adalah hal yang jauh lebih dalam. Keyakinan. Ia mulai bertanya, apakah selama ini ia benar-benar memahami apa itu kebenaran, atau hanya mengikuti keyakinan yang sudah diwariskan sejak kecil tanpa pernah memeriksa secara jujur. Ia bangkit pelan dari tempat tidur, lalu berjalan ke meja. Di atas meja itu, Al-Qur'an terjemahan Inggris yang kemarin ia bawa masih terbuka di halaman pertama. Ia duduk dan mulai membaca lagi. Kali ini, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mencoba mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikan kitab itu.
Kalimat demi kalimat ia baca perlahan. Tidak seperti membaca buku riset, kali ini ia membacanya seperti seseorang yang ingin mengenal. Dan semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa kitab ini tidak sekadar menyampaikan aturan atau hukum. Ada sesuatu yang lembut namun kuat di dalamnya, seolah sedang berbicara langsung ke dalam hati, bukan hanya ke akal. Sore harinya, John memutuskan keluar. Ia berjalan kaki menuju masjid kecil di dekat hotel. Bukan untuk mengikuti salat, tapi sekadar duduk di halaman dan mengamati. Beberapa pria tampak keluar masuk. Anak-anak kecil berlarian di pelataran. Wajah-wajah yang ia lihat bukan wajah orang yang sedang tertekan oleh ajaran. Mereka tampak damai, mereka tidak terlihat seperti orang-orang fanatik, seperti yang selama ini ia gambarkan dalam pikirannya. Seorang lelaki tua duduk di dekat pagar, memberi makan burung. John mendekatinya dan menyapa dalam bahasa Inggris. Pria itu tersenyum dan membalas ramah. Mereka mengobrol singkat. John tidak menyebutkan siapa dirinya atau apa yang terjadi kemarin. Ia hanya bilang bahwa ia sedang berkunjung dan tertarik melihat bagaimana umat Islam menjalani hari-hari mereka. Obrolan itu ringan tapi membekas. Pria tua itu bercerita bahwa ia masuk Islam saat masih muda, bukan karena diajak siapa-siapa, tapi karena ia merasa hatinya tenang. Setelah membaca Al-Quran, ia mengatakan satu kalimat yang membuat John kembali diam. Kebenaran itu bukan hanya yang masuk akal, tapi juga yang menenangkan jiwa. Malamnya, John kembali ke hotel. Ia duduk di balkon kamarnya, memandangi lampu-lampu kota Kuala Lumpur yang berkilauan. Suasana malam begitu tenang, seolah memberi ruang untuk berpikir lebih dalam. Ia membuka laptopnya dan mulai menulis catatan pribadi. Bukan artikel, bukan materi ceramah, hanya catatan yang ia buat untuk dirinya sendiri. Ia menulis bahwa apa yang terjadi kemarin bukanlah kekalahan, tapi peringatan. Selama ini ia hanya melihat Islam dari luar, dari perspektif yang sudah dipenuhi prasangka. Ia tidak pernah benar-benar ingin memahami, ia hanya ingin menang. Namun kejadian kemarin telah memaksa dirinya membuka mata. Ia menulis bahwa selama ini ia terlalu sibuk membuktikan bahwa orang lain salah, tanpa pernah sungguh-sungguh mempertanyakan apakah dirinya sendiri sudah benar. Ia menutup laptop, lalu berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri cukup lama. Wajah itu masih wajah yang sama seorang pria Amerika, misionaris, berpendidikan, dan dikenal luas. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang melihat orang asing. Bukan karena penampilannya berubah, tapi karena isi hatinya tidak lagi sama. Dalam hati kecilnya, sebuah pertanyaan terus berulang. Kalau semua yang aku yakini selama ini ternyata salah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Pagi berikutnya, John memutuskan kembali ke tempat acara kajian. Kali ini bukan sebagai penantang, tapi sebagai pengamat. Ia duduk di barisan belakang, diam, tanpa nama panggilan, tanpa niat bertanya. Ia hanya ingin mendengar, melihat, dan merasakan. Zakir kembali naik ke panggung, menyapa para peserta seperti biasa. Ceramah hari itu membahas keesaan Tuhan dalam berbagai kitab wahyu. Penjelasannya tetap padat dan lugas tapi bogijan. Kali ini terasa lebih ringan. Ia bisa mengikuti alurnya tanpa rasa ingin membantah. Di tengah ceramah, Zakir menyebut satu kalimat yang membuat John menunduk dan terdiam cukup lama. Kebenaran tidak membutuhkan pembelaan keras. Ia hanya butuh hati yang jujur untuk menerimanya. John menatap lantai. Tangannya mengusap wajah pelan. Hatinya bergetar. Ia tahu, kalimat itu seperti ditujukan langsung kepadanya. Bukan karena ia sedang dihakimi, tapi karena ia sedang diberi kesempatan. Dan di dalam hati kecil yang mulai melembut, John tahu, pertarungan di dalam dirinya belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak ingin melawan. Ia ingin mendengar lebih banyak. Ia ingin tahu lebih dalam. Dan mungkin, ia mulai ingin percaya. Hari itu, John menghabiskan waktu hampir seharian di lokasi kajian. Ia tidak lagi duduk di barisan belakang seperti kemarin, tapi berpindah ke sisi kanan aula, di kursi yang sedikit lebih dekat ke panggung. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski masih penuh dengan pertanyaan. Ia mendengarkan dengan serius, mencatat beberapa poin, dan sesekali mengangguk pelan. Selama bertahan-tahan menjadi misionaris, ia sudah menghadiri ratusan acara keagamaan, dari gereja kecil di desa hingga forum lintas agama di kota besar. Tapi kali ini terasa berbeda. Ia bukan lagi pembicara utama, bukan pula tamu kehormatan. Ia hanya seorang pencari.
Ceramah hari itu membahas tentang misi para nabi dan bagaimana pesan-pesan mereka saling terhubung dari zaman ke zaman. Dr. Zakir menjelaskan bahwa Islam tidak datang untuk membatalkan ajaran para nabi sebelumnya, tapi untuk menyempurnakannya. Ia menyebutkan nama-nama seperti Musa, Isa, dan Ibrahim dengan penuh hormat, lalu menghubungkannya dengan ajaran Nabi Muhammad. John mendengarkan dengan fokus. Penjelasan itu sangat berbeda dari apa yang selama ini ia pahami. Dalam pandangannya, dulu Islam selalu digambarkan sebagai agama yang terpisah, bahkan bertentangan dengan ajaran sebelumnya. Tapi sekarang, semua itu mulai terasa menyatu. Saat sesi tanya jawab dibuka, John tidak ikut mengantri. Ia hanya memperhatikan dari kursinya. Beberapa peserta bertanya tentang hubungan antara Islam dan Kristen. Dr. Zakir menjawab dengan tegas tapi sopan. Ia tidak menyerang keyakinan orang lain, tapi menjelaskan perbedaan secara ilmiah dan logis. Bahkan ketika ada pertanyaan yang tajam, ia tetap menjaga sikap hormat. John terkesan. Ia belum sepenuhnya setuju dengan semua yang disampaikan. Tapi ia tidak bisa mengabaikan cara penyampaiannya. Ada sesuatu yang jujur, dan ia bisa merasakannya. Setelah acara selesai, John tidak langsung pulang. Ia menunggu sampai sebagian besar peserta keluar, lalu mendekati salah satu panitia, dan bertanya apakah ia bisa berbicara dengan Dr. Zakir secara pribadi. Panitia itu tampak ragu sesaat, lalu memintanya menunggu. Sekitar 20 menit kemudian, salah satu anggota tim pendamping datang menghampirinya, dan mengantar John ke ruangan kecil di belakang panggung. Di sana Dr. Zakir sedang duduk, masih mengenakan jas yang sama, dengan senyum yang tidak berubah sejak pagi. John mengulurkan tangan dan menyapa pelan. "Terima kasih telah menerima saya." Dr. Zakir menjabat tangan itu dengan hangat. "Silakan duduk, Saudara Michael. Apa yang bisa saya bantu?" John menarik napas, lalu mulai bicara. Ia tidak lagi menyebut dirinya sebagai misionaris. Ia hanya berkata bahwa ia datang dengan niat mencari kesalahan, tapi yang ia temukan justru jawaban. Ia menceritakan bahwa selama ini, ia belajar tentang Islam hanya dari buku-buku yang tidak adil. Ia mengaku menyesal karena datang dengan niat menyerang, bukan berdialog. Dr. Zakir mendengarkan tanpa menyela, matanya fokus, wajahnya tenang. Ketika John berhenti bicara, ia menjawab dengan suara lembut, "Tidak masalah jika Anda datang dengan niat menjatuhkan. Yang penting sekarang adalah niat Anda untuk memahami." John menatap pria itu dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa menjawab dengan sangat tepat saat di atas panggung kemarin? Saya yakin banyak orang akan gugup dalam situasi seperti itu." Dr. Zakir tersenyum kecil. "Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari. Kebenaran itu tidak perlu dibela dengan emosi. Jika kita jujur dalam mencari, maka Allah akan bantu." Kita menjawab, kata Allah yang keluar dari mulut itu tidak lagi terasa asing bagi John. Ia tidak merasa terancam, justru sebaliknya, ia merasa hangat. Selama ini, ia selalu mendengar kata itu sebagai simbol dari ajaran yang ia tolak. Tapi hari itu, ia mendengarnya sebagai panggilan yang menenangkan. Obrolan mereka berlangsung hampir 1 jam. Mereka tidak membahas debat atau kontroversi lagi. Justru yang dibahas adalah pertanyaan-pertanyaan dasar. Mengapa manusia diciptakan? Apa tujuan hidup? Dan apa arti sebenarnya dari iman? Sebelum berpisah, Dr. Zakir menyerahkan sebuah buku kecil berjudul The Concept of God in Islam. Ia menyarankan agar John membacanya perlahan. Dan jika ada pertanyaan, ia bisa kembali menghubungi tim mereka kapan saja. John menerima buku itu dengan hati-hati, seolah sedang menerima sesuatu yang penting. Ia berdiri, menjabat tangan Dr. Zakir sekali lagi, lalu keluar dari ruangan dengan langkah yang lebih ringan. Di luar, langit sudah mulai gelap, lampu-lampu kota kembali menyala. John berjalan tanpa arah jelas. Ia hanya mengikuti jalan setapak di pinggir taman yang tak jauh dari aula. Di tangannya, buku kecil itu masih ia genggam. Hari itu, John merasa tidak lagi sama. Bukan karena ia sudah berpindah keyakinan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar membuka hati. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi arogansi. Yang tersisa hanyalah rasa ingin tahu dan kerendahan hati. Dan itu, bagi John, adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Malam itu, John kembali ke hotel dengan langkah pelan. Di tangannya masih tergenggam buku kecil pemberian Dr. Zakir. Ia tidak segera membacanya. Ia hanya meletakkannya di meja,
dan menatapnya beberapa saat. Seperti seseorang yang belum siap membuka bab baru dalam hidupnya, tapi sadar bahwa ia tak bisa terus menghindar. Ia duduk di sofa, menyalakan lampu meja, dan membuka halaman pertama. Judulnya sederhana, Konsep Tuhan dalam Islam. Kalimat pembukanya langsung menarik perhatian. Tuhan dalam Islam tidak menyerupai makhluk. Ia esa, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. John membek berulang-ulang. Kalimat itu terdengar tegas, tapi juga jelas, tidak rumit, tidak berputar-putar. Selama ini ia terbiasa dengan konsep ketuhanan yang kompleks, penuh tafsir, bahkan membingungkan bagi sebagian umatnya sendiri. Tapi di sini, ia membaca sebuah penjelasan yang padat dan langsung ke inti. Ia membaca satu bab, lalu berhenti. Ia tidak ingin sekadar memahami dengan kepala, tapi juga dengan hati. Selama bertahun-tahun, ia merasa sudah mengenal Tuhan. Tapi malam itu, ia merasa seperti baru pertama kali belajar Tentania. Pagi harinya, John tidak keluar kamar. Ia menutup tirai, menonaktifkan ponsel, dan melanjutkan membaca. Catatan kecil di kertas, bukan untuk mencari celah atau bahan debat, tapi untuk merekam pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Ia menulis dengan jujur, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak lama. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan lagi soal bahasa atau sejarah, tapi soal keyakinan yang selama ini ia pegang. Ia menulis, mengapa Tuhan harus punya anak? Jika Tuhan tahu segalanya, kenapa perlu menjadi manusia? Apakah aku percaya karena yakin, atau karena diwariskan? Semakin ia menulis, semakin ia merasa terdesak oleh kejujuran sendiri. Ia mulai sadar bahwa sebagian besar keyakinannya bukan berasal dari pencarian, tapi dari pengulangan. Ia tidak pernah benar-benar menguji apa yang ia yakini. Ia hanya mempertahankannya. Menjelang siang, ia membuka YouTube dan mencari video ceramah Dr. Zakir tentang konsep ketuhanan dalam agama-agama. Ia menonton satu demi satu, menyimak dengan seksama. Ia tidak mencari pembenaran, hanya ingin mengerti lebih dalam. Beberapa penjelasan membuatnya terdiam lama, bukan karena ia terkejut, tapi karena ia tidak pernah melihatnya dari sudut pandang itu. Ia mulai membandingkan isi kitab sucinya dengan ayat-ayat yang dibahas. Ia membuka kembali Alkitab dan mencoba memahami konteksnya, lalu kembali mencocokkannya dengan penjelasan dari Al-Quran. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih masuk akal, bukan hanya di kepala, tapi di hati. Sore harinya, ia memberanikan diri mengirim pesan ke salah satu panitia yang sempat menemaninya di ruang tunggu kemarin. Ia menanyakan, apakah ada sesi diskusi terbatas atau kelas pengenalan Islam untuk non-Muslim. Pesan itu dibalas cepat. Mereka mengundangnya hadir ke pertemuan kecil malam itu, di salah satu ruang konferensi hotel sebelah. Pertemuan itu tidak besar, hanya sekitar 15 orang dari berbagai negara, dengan latar belakang berbeda. Mereka semua datang bukan karena undangan, tapi karena rasa ingin tahu. Seorang dai lokal memimpin sesi diskusi itu. Suasananya santai, tidak menggurui, dan penuh keterbukaan. John duduk di sudut ruangan dan hanya mendengarkan. Beberapa peserta bertanya tentang dasar-dasar Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang wahyu, dan tentang perubahan hidup setelah masuk Islam. Jawaban yang diberikan tidak mengada-ada. Jika mereka tidak tahu, mereka akan mengatakan jujur bahwa mereka akan mencari tahu lebih dulu. Di akhir sesi, dai tersebut berkata, Islam tidak memaksa siapapun untuk percaya, tapi jika hatimu tenang ketika mendengar kebenaran, maka itu pertanda Allah sedang mengetuk pintumu. Jangan abaikan. John tidak mengatakan apa-apa malam itu. Ia hanya mengangguk dan pulang ke hotel dengan kepala penuh pikiran. Tapi hatinya, untuk pertama kalinya, terasa ringan. Malam itu ia membuka kembali catatannya. Kali ini bukan untuk menulis pertanyaan, tapi untuk menulis satu perasaan yang belum pernah ia tulis seumur hidupnya. Aku belum siap mengatakan aku percaya, tapi untuk pertama kalinya, aku ingin percaya. Ia menutup buku, mematikan lampu, dan berbaring. Tapi matanya tetap terbuka. Karena malam itu, ia tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menjadi orang yang sama seperti sebelum datang ke acara itu. Dan apapun yang terjadi setelah ini, ia siap mengikutinya. Untuk pertama kalinya, John tidak takut kehilangan keyakinan lamanya, karena yang ia rasakan kini adalah awal dari keyakinan yang baru. 3 hari setelah kejadian di kajian besar itu, John masih berada di Malaysia. Ia memperpanjang masa tinggalnya,
bukan karena rencana awal, tapi karena dorongan hati yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia merasa belum bisa pergi sebelum menemukan jawaban yang utuh atas apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Ia mulai menjauh dari rutinitas lamanya. Ia tidak lagi membuka surel dari reken-reken misionarisnya, tidak menulis laporan, tidak membuat catatan debat. Semua aktivitas itu terasa jauh sekarang. Bukan karena ia lupa, tapi karena semuanya seperti tidak lagi relevan. Setiap pagi, ia pergi ke masjid kecil dekat hotel. Ia duduk di halaman, atau kadang di pojok dalam masjid, hanya untuk menyimak. Ia belum ikut salat, belum mencoba berdiri bersama jamaah, tapi ia terus memperhatikan. Wajah-wajah yang ia lihat selalu damai. Orang-orang masuk, salat, lalu keluar dengan langkah ringan. Tidak ada tekanan, tidak ada keramaian, semuanya berjalan begitu tenang. Hari itu, seseorang menyapanya di masjid. Seorang pria muda, mengenakan baju koko dan sarung, tersenyum padanya dan duduk di sampingnya. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. John membalas dengan anggukan dan senyum. "Saya belum muslim, jadi saya tidak tahu harus jawab apa." Pria itu tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Jawab saja dengan senyum. Itu sudah cukup." Mereka mengobrol santai. Ternyata pria itu seorang mu'alaf dari Australia. Namanya Yusuf. Dulu, ia juga seorang Kristen yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Ia masuk Islam 5 tahun lalu. Setelah membaca terjemahan Al-Quran selama berbulan-bulan, tanpa pernah menginjakkan kaki ke masjid, John tertarik mendengar kisahnya. Mereka berbicara cukup lama. Yusuf tidak pernah memaksa atau meyakinkan John untuk masuk Islam. Ia hanya bercerita bagaimana hatinya berubah, dan bagaimana ia merasa seperti pulih saat menemukan Islam. "Aku nggak merasa aku pindah agama," katanya. "Aku merasa aku kembali ke asal." Kalimat itu melekat di kepala John. Kembali ke asal. Malamnya, John kembali membaca. Tapi kali ini, bukan hanya buku. Ia mulai menonton kesaksian para mualaf dari berbagai negara. Ia menyaksikan video pendek dari orang-orang biasa, seorang guru, sopir taksi, bahkan mantan tentara yang menceritakan perubahan hidup mereka setelah mengenal Islam. Setiap cerita berbeda, tapi benang merahnya selalu sama. Mereka semua merasa seperti pulang. John memejamkan mata cukup lama. Ia tidak menangis, tapi dadanya terasa sesak. Ada rasa takut, bukan pada Islam, tapi pada kemungkinan bahwa apa yang ia lawan selama ini ternyata benar. Beberapa jam kemudian, ia membuka kembali laptopnya dan mulai menulis. Kali ini, bukan untuk publik. Ia menulis surat untuk dirinya sendiri. "Jika aku kembali ke Amerika besok dan pura-pura tidak terjadi apa-apa, maka aku hanya menunda sesuatu yang tak bisa aku hindari. Aku sudah tahu jawabannya. Aku hanya belum berani menerimanya." Pagi berikutnya, ia mendatangi kembali tempat di mana acara kajian besar itu digelar. Gedungnya sudah sepi, tak seramai hari-hari lalu. Ia berdiri lama di depan aula kosong, memandangi panggung yang dulu membuatnya yakin akan menjatuhkan Islam. Di tempat itulah semuanya berubah. Ia tidak tahu apakah ia siap mengucapkan syahadat hari itu, tapi hatinya berkata bahwa ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Ia butuh bicara dengan seseorang yang bisa membantunya mengambil langkah selanjutnya. Ia menghubungi Yusuf dan memintanya menemani bertemu lagi dengan salah satu panitia acara. Mereka bertemu di kantor kecil tak jauh dari gedung utama. Di sana, seorang ustaz muda menerima mereka dengan ramah. John langsung bicara, tanpa basa-basi. "Saya tidak datang hari ini untuk debat. Saya datang karena saya tidak tahu harus bagaimana." Ustadz itu hanya tersenyum dan menjawab, "Itu langkah terbaik yang bisa diambil siapapun." John lalu menceritakan semuanya, tentang niat awalnya, tentang kejadian di atas panggung, tentang malam-malam tanpa tidur, dan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan. Ia bahkan menunjukkan catatan pribadinya, lembar-lembar penuh coretan dan pertanyaan yang tak lagi ia anggap sebagai bahan serangan, tapi bekas pencarian. Setelah semua cerita keluar, John menendok, lalu ia berkata dengan suara pelan tapi mantap, "Saya belum tahu apakah saya pantas menjadi muslim, tapi saya tahu satu hal. Saya ingin mengenal Tuhan yang disebut dalam Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh." Ustadz itu mengangguk. Islam bukan tentang siapa yang paling pantas. Islam adalah tentang siapa yang jujur pada hatinya. John mengangguk pelan. Hari itu, ia tidak mengucapkan syahadat. Belum. Tapi hari itu menjadi titik di mana semua dinding yang tersisa dalam hatinya runtuh. Ia tidak lagi mempertanyakan kebenaran itu, ia hanya sedang menyiapkan dirinya untuk menerimanya. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun bermakna bagi John. Ia semakin sering menghadiri kajian,
dan diskusi yang diadakan di sekitar tempat acara. Meski masih belum berani melangkah jauh ke dalam komunitas, ia mulai merasa nyaman dengan lingkungan baru ini. Setiap sesi yang diikuti menambah wawasan dan meluruhkan keraguan yang selama ini membelenggunya. Suatu pagi, saat John sedang duduk di sebuah kafe kecil tidak jauh dari masjid, seorang wanita parubaya menghampirinya. Wanita itu mengenakan jilbab sederhana dan senyum hangat. "Assalamualaikum," ucapnya lembut. John membalas dengan senyum dan mengangguk. "Waalaikumsalam." Wanita itu duduk di sebelahnya dan memperkenalkan diri sebagai Amina, seorang guru bahasa Arab yang ikut aktif di komunitas kajian. Ia tahu tentang kehadiran John dan ingin menawarkan bantuan jika diperlukan. Percakapan mereka mengalir lancar. John merasa nyaman berbicara dengannya. Amina menjelaskan banyak hal tentang Islam dari sudut pandang bahasa dan budaya yang selama ini asing bagi John. Ia juga mengajaknya mengikuti kelas bahasa Arab dasar agar bisa memahami Al-Quran secara langsung, bukan hanya melalui terjemahan. Hari-hari berikutnya, John mulai belajar bahasa Arab. Awalnya terasa sulit, tapi dengan bimbingan Amina, ia merasa ada kemajuan yang signifikan. Membaca Al-Quran dalam bahasa aslinya memberinya pengalaman baru. Ia mulai menangkap makna yang selama ini hilang dalam terjemahan. Selain belajar bahasa, John juga mulai menjalani ibadah salat secara perlahan. Ia belajar cara berwudu, memahami gerakan dan bacaan dalam salat. Meski masih terbata-bata, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Salat menjadi momen refleksi dan kedekatan dengan Tuhan yang ia rindukan selama ini. Di tengah proses itu, John juga menghadiri pertemuan rutin komunitas Muslim setempat. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang yang beragam latar belakang. Ada yang mualaf, ada yang lahir dari keluarga Muslim, dan ada pula yang belajar seperti dirinya. Semua menyambutnya dengan hangat dan tanpa penilaian. Salah satu malam yang tak terlupakan adalah ketika komunitas itu mengadakan acara buka puasa bersama. John ikut duduk bersama, menikmati makanan sederhana dan suasana kekeluargaan yang hangat. Saat azan maghrib berkumandang, ia ikut berdiri dan berdoa bersama. Meski ia belum mengucapkan syahadat, rasa kebersamaan itu membuat hatinya semakin terbuka. Suatu hari, setelah mengikuti kelas bahasa Arab, John duduk bersama Amina dan beberapa teman baru di sebuah taman. Mereka berbincang tentang arti iman dan perjalanan spiritual masing-masing. John berbagi perasaannya selama ini, ketakutan, keraguan, dan harapan. Amina mendengarkan dengan sabar dan berkata, "Iman itu perjalanan. Tidak ada yang langsung sempurna. Yang penting adalah niat dan kejujuran dalam mencari." Kata-kata itu meneguhkan hati John. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi setiap langkah kecil adalah kemajuan. Lambat laun, John mulai merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya, bukan hanya tentang kepercayaan, tapi juga tentang cara ia memandang dunia dan manusia di sekitarnya. Ia merasa lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih terbuka. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan besar yang terus menggelayut di pikirannya. Kapan dan bagaimana ia akan mengucapkan syahadat? Bagaimana jika saat itu tiba ia masih merasa belum cukup layak? Keraguan itu tidak membuatnya mundur. Justru, keraguan itu menjadi bahan bakar untuk terus belajar dan memperbaiki diri. John menyadari bahwa keimanan bukanlah sesuatu yang instan, tapi proses yang harus dijalani dengan penuh kesungguhan. Pada suatu sore, saat ia sedang duduk sendiri di sebuah taman, ia mengingat kembali semua yang telah ia lalui sejak datang ke Malaysia. Ia tersenyum tipis dan berbisik dalam hati, "Aku belum tahu apa yang akan terjadi, tapi aku siap. Siap untuk menerima kebenaran, siap untuk melangkah ke tahap berikutnya. Dan yang terpenting, siap untuk menjadi pribadi yang baru. Kalau ingin, saya bisa lanjutkan bab berikutnya kapan saja." Hari-hari berlalu, dan John mulai semakin aktif dalam komunitas yang baru ia temui. Kehadiran dan keterlibatannya bukan hanya soal belajar, tetapi juga tentang membangun hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitarnya. Ia menemukan kehangatan dan rasa kekeluargaan yang sebelumnya sulit ia dapatkan. Suatu sore, saat sesi belajar bahasa Arab sedang berlangsung, John menerima kabar dari seorang teman dekatnya di Amerika. Temannya itu bertanya, bagaimana kabarnya, dan apakah ia masih menjalankan aktivitas misionarisnya seperti biasa. John terdiam sejenak sebelum membalas. Ia tidak ingin berbohong, tapi juga belum siap untuk membuka cerita yang sebenarnya. Jawaban singkat yang ia kirimkan hanya mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan spiritual yang baru
dan membutuhkan waktu untuk memahami segalanya. Temannya membalas dengan doa dan harapan agar John selalu diberi petunjuk. Pesan itu membuat John merenung. Ia sadar bahwa perjalanannya bukan hanya soal dirinya sendiri, tapi juga tentang bagaimana ia akan menghadapi dunia lama yang ia tinggalkan. Ia tahu bahwa perubahan ini mungkin tidak mudah diterima oleh semua orang, terutama mereka yang selama ini dekat dengannya. Di tengah pergolakan batin itu, John menemukan kekuatan dari doa dan meditasi. Ia belajar untuk menghubungkan dirinya dengan Sang Pencipta tanpa perantara. Rasa damai yang mulai ia rasakan semakin menguatkan tekadnya untuk terus maju. Satu malam, John mengikuti sebuah acara kajian khusus tentang kisah para nabi dalam Islam. Ceramah itu mengupas perjalanan hidup Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai Bapak Monoteisme. Cerita tentang keteguhan iman Nabi Ibrahim dalam menghadapi cobaan mengena di hati John. Ia membayangkan bagaimana rasanya berani mempertahankan keyakinan di tengah tekanan besar. Kisah itu membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak sendiri dalam perjuangannya. Ada banyak orang sebelum dirinya yang juga melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Setelah kajian selesai, John berdiskusi dengan beberapa peserta lain. Mereka berbagi pengalaman dan saling memberikan dukungan. John merasa diterima dan dihargai, bukan karena latar belakangnya, tapi karena kejujuran hatinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ia masih menyimpan ketakutan terbesar. Bagaimana jika ia tidak cukup baik? Bagaimana jika langkahnya belum benar? Ketakutan itu membuatnya terus belajar dan berdoa dengan lebih giat. Ia tidak ingin terburu-buru, tapi juga tidak ingin menunda-nunda perubahan yang sudah mulai tumbuh dalam dirinya. Pada suatu pagi yang cerah, John mengambil keputusan kecil tapi penting. Ia menulis surat untuk keluarganya di Amerika. Dalam surat itu, ia menceritakan tentang perjalanannya, tentang keraguan dan harapan, dan tentang niatnya untuk menjalani kehidupan yang lebih jujur dan penuh makna. Surat itu bukan sekadar pengakuan, tapi juga doa agar keluarganya bisa mengerti dan menerima perjalanan spiritualnya. Setelah mengirim surat, John merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia sudah mengambil langkah nyata menuju kehidupan baru yang ia impikan. Ia menutup hari itu dengan doa panjang, memohon kekuatan dan petunjuk untuk terus berjalan di jalan yang benar. Perjalanan John belum selesai, tapi ia sudah mulai memahami arti sebenarnya dari iman. Sebuah perjalanan tanpa akhir yang harus dijalani dengan hati terbuka dan pikiran jernih. Beberapa minggu setelah surat itu dikirimkan, John mulai merasakan perubahan yang semakin nyata dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya sebagai pengamat dalam komunitas Muslim, tapi mulai aktif berbagi pengalaman dan pertanian-pertaniannya dengan teman-teman barunya. Hal itu memberinya keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, saat sedang mengikuti kelas tafsir Al-Quran bersama Amina dan beberapa peserta lain, John diajak untuk membaca dan memahami salah satu surat yang dianggap sulit oleh banyak orang. Surat itu mengandung ayat yang membahas tentang ujian hidup dan bagaimana manusia harus bersabar dalam menghadapi cobaan. John membaca ayat demi ayat dengan suara perlahan. Ia mencoba mencerna maknanya, bukan sebagai teks kering, tapi sebagai pesan yang hidup dan relevan dengan dirinya saat ini. Ia merasakan ada kekuatan dalam kata-kata itu, sesuatu yang mampu menguatkan jiwa. Setelah membaca, Amina menjelaskan konteks ayat tersebut secara sederhana dan jelas. Ia menekankan bahwa setiap ujian dalam hidup bukanlah beban semata, tapi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan meningkatkan kualitas iman. John terdiam sejenak. Ia merasa ayat itu seperti menggambarkan perjalanan yang sedang ia lalui penuh tantangan dan ketidakpastian, tapi juga penuh harapan. Malamnya, John duduk sendiri di balkon kamar hotelnya. Ia menulis jurnal pribadi tentang pengalaman hari itu. Ia menulis tentang betapa berartinya kesabaran dan bagaimana menghadapi ujian dengan kepala dingin bisa membuat seseorang tumbuh lebih kuat. Ia juga mencatat bahwa selama ini ia terlalu fokus pada pencarian bukti untuk melawan, sehingga lupa bahwa iman juga soal menerima dan berjuang dalam ketidakpastian. Hari berikutnya, komunitas mengadakan pertemuan kecil untuk membahas pengalaman Mu'alaf Peru. John hadir dan mendengarkan cerita-cerita mereka yang penuh inspirasi dan perjuangan. Ia merasa mendapat energi positif yang membuatnya semakin mantap untuk melanjutkan perjalanan ini. Di sela-sela pertemuan, seorang ustaz muda bertanya kepada John,
bagaimana perasaanmu setelah beberapa minggu belajar di sini? John menjawab jujur. Saya masih banyak bertanya, masih ada keraguan, tapi saya merasa lebih damai dan yakin bahwa saya sedang berada di jalan yang benar. As does it too. Tersenyum dan berkata, itu tanda baik, keraguan adalah bagian dari proses. Jangan pernah takut untuk bertanya. Mendengar itu, John merasa lega. Selama ini, ia sering merasa sendirian dengan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi di sini, ia menemukan tempat yang menerima segala keraguan, tanpa menghakimi. Sore harinya, John kembali ke masjid. Ia melihat wajah-wajah yang sudah mulai akrab baginya. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi ia siap menghadapi segala tantangan. Ia sadar bahwa iman bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kejujuran dan ketulusan dalam menjalani proses. Malam itu, sebelum tidur, John menatap langit-langit kamar dan berbisik, "Aku siap. Siap untuk apapun yang akan datang. I tahu, perjalanan panjang masih menunggu." Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia merasa yakin bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Hari-hari semakin membuat John merasakan kedamaian yang sebelumnya sulit ia bayangkan. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh pertanyaan-pertanyaan besar yang dulu membuatnya gelisah. Kini, pertanyaan itu hadir sebagai undangan untuk belajar dan bertumbuh. Suatu sore, komunitas mengadakan acara khusus. Sesi tanya jawab bersama seorang ustaz yang sudah lama menetap di Malaysia dan dikenal bijaksana. Acara itu ramai dihadiri, dan suasana penuh rasa hormat dan antusiasme. John, yang biasanya lebih suka mendengar daripada berbicara, merasa dorongan untuk mengajukan pertanyaan. Ia menyiapkan diri dengan matang, memikirkan kata-kata yang tepat, agar bisa menyampaikan keresahannya. Ketika giliran tiba, John berdiri dan mengucapkan salam dengan suara mantap. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," katanya. Suasana hening seketika. Ia mulai bertanya, "Saya ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana seorang muslim harus menghadapi keraguan dalam iman. Kadang saya merasa takut bahwa keraguan itu bisa membuat saya kehilangan jalan." Ustadz itu tersenyum lembut. Keraguan adalah bagian alami dari perjalanan manusia, terutama dalam hal iman. Islam tidak mengajarkan untuk menutup mata terhadap pertanyaan atau kekhawatiran. Justru, dengan bertanya dan mencari jawaban, iman akan menjadi lebih kuat. Ia melanjutkan, yang penting adalah bagaimana kita merespon keraguan itu. Apakah kita membiarkannya menjadi penghalang, ataukah kita menjadikannya sebagai batu loncatan? Untuk belajar lebih dalam, Allah selalu memberikan petunjuk kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Jawaban itu membuat John merasa lega. Ia tahu bahwa keraguannya bukanlah kelemahan, tapi kesempatan untuk bertumbuh. Ia mulai melihat bahwa perjalanannya selama ini bukan tentang mencari kepastian mutlak, tapi tentang keberanian untuk terus maju, meski ada ketidakpastian. Setelah sesi tanya jawab selesai, beberapa peserta menghampiri John untuk memberi dukungan. Mereka berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana keraguan pernah menghampiri mereka dan bagaimana mereka melewatinya. Malam itu, John pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia duduk di balkon kamar hotelnya, menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar terang, seolah memberikan semangat yang ia butuhkan. Ia menyadari bahwa perjalanan iman bukan tentang menemukan jawaban untuk semua pertanyaan sekaligus, tapi tentang menerima proses yang terus berjalan. Ia mulai belajar untuk bersabar dan percaya bahwa pada waktunya, segala sesuatu akan menjadi jelas di dalam hatinya. John berjanji untuk terus berusaha, terus bertanya, dan terus belajar. Ia tahu, jalan di depannya masih panjang dan penuh tantangan, tapi kini ia tidak takut lagi. Ia menutup malam dengan doa, memohon kekuatan dan kesabaran. Ia yakin bahwa selama ia tulus dan jujur dalam pencariannya, ia tidak akan tersesat. Hari-hari mulai berubah bagi John. Ia merasakan bahwa dirinya tidak lagi terjebak dalam keraguan semata, melainkan mulai menemukan jalan yang lebih jelas. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Ia sadar, perubahan besar dalam hidupnya pasti akan membawa konsekuensi yang tidak ringan. Suatu pagi, saat sedang berjalan-jalan di sekitar kota Kuala Lumpur, John menerima telepon dari keluarganya di Amerika. Suaranya terdengar hangat, namun ada nada kekhawatiran yang jelas terasa. Mereka menanyakan tentang rencana pulangnya dan bagaimana keadaan kesehatannya. John menghela napas panjang sebelum menjawab dengan tenang,
Aku baik-baik saja. Aku hanya sedang menjalani proses yang berbeda dari biasanya. Percakapan itu berakhir dengan doa dan harapan agar ia tetap sehat dan bahagia. Namun, setelah telepon selesai, John duduk di sebuah bangku taman, merenung. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia harus menjelaskan perubahan yang sedang terjadi dalam hidupnya kepada orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari dunianya. Kembali ke hotel, ia membuka pesan yang baru masuk. Itu adalah undangan dari komunitas Islam untuk mengikuti acara khusus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara itu diadakan di masjid besar dan akan dihadiri oleh ribuan umat Islam dari berbagai negara. John ragu sejenak. Ia belum siap untuk tampil di tengah keramaian besar, apalagi dalam suasana keagamaan yang penuh dengan tradisi dan ritual. Namun, ia juga merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk hadir. Dengan tekad yang tumbuh, ia memutuskan untuk datang. Ia ingin merasakan suasana yang selama ini hanya ia baca dan dengar dari jauh. Ketika hari acara tiba, John mengenakan pakaian yang rapi namun sederhana. Ia berjalan menuju masjid besar dengan perasaan campur aduk antara gugup dan penuh harapan. Di dalam masjid, suasana penuh dengan doa dan lantunan sholawat. Ribuan suara bergabung menjadi satu, menciptakan harmoni yang menggetarkan jiwa. John duduk di sudut, menyaksikan dan mendengarkan dengan hikmat. Acara berlangsung dengan penuh kehangatan. Para ulama dan dai memberikan ceramah yang memuji akhlak dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. John merasakan getaran emosional yang dalam. Ia teringat kembali perjuangan pribadi yang telah ia lalui selama ini. Di tengah acara, seorang ustaz muda mengajak seluruh hadirin untuk berdoa bersama. John ikut berdiri, menyatukan doa dengan mereka. Meskipun ia belum secara resmi menjadi muslim, hatinya merasa dekat dengan setiap kata yang diucapkan. Setelah acara selesai, banyak peserta yang saling berpelukan dan mengucapkan salam. John merasakan semangat persaudaraan yang tulus, sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Di perjalanan pulang, ia merenung tentang makna kebersamaan dan cinta dalam Islam. Ia mulai memahami bahwa agama ini bukan hanya tentang ritual dan aturan, tapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan dan sesama manusia. Malam itu, John menulis dalam jurnalnya, "Aku belum sepenuhnya mengerti segala sesuatu, tapi aku tahu bahwa aku ingin terus belajar dan menjadi bagian dari komunitas ini. Aku siap untuk membuka hati dan hidupku." Kata-kata itu menjadi janji pribadi yang akan membimbing langkahnya ke depan. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. John berdiri di tengah ribuan orang yang berkumpul di aula besar kajian Islam tersebut. Suasana begitu hidup, penuh semangat dan harapan. Ia merasakan getaran di dadanya, campuran antara kegugupan dan ketenangan. Ini bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang sebuah perjalanan spiritual yang telah membawanya ke titik ini, titik di mana ia siap mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ketika sesi tanya jawab dimulai, giliran John tiba. Namun kali ini, bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengungkapkan isi hatinya. Dengan suara yang jernih dan tegas, ia berkata, "Saya datang ke sini dengan penuh keraguan dan skeptisisme. Namun setelah melewati banyak hal, saya menemukan bahwa kebenaran itu tidak selalu seperti yang saya kira." Semua mata tertuju padanya, dan keheningan memenuhi ruangan. John melanjutkan, "Saya sudah membaca Al-Quran, mempelajari ajarannya, dan mendengarkan penjelasan para ulama. Saya menemukan kedamaian dan keindahan yang selama ini hilang dalam hidup saya." Ia menghela napas dalam-dalam, lalu mengucapkan kalimat yang sangat berat baginya, namun penuh keyakinan, "Hari ini, saya mengucapkan syahadat, dan saya memutuskan untuk menjadi seorang muslim." Sorak-sorai dan takbir menggema di seluruh ruangan. Banyak yang menangis haru, sementara yang lain mengulurkan tangan untuk mengucapkan selamat. "Der." Zakir berdiri, tersenyum hangat, dan memimpin doa bersama. John merasakan hati dan jiwanya seperti dilahirkan kembali. Semua kebencian dan keraguan yang pernah ada, kini berubah menjadi cinta dan keyakinan. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, tapi ia siap menjalani hidup barunya dengan penuh semangat. Setelah acara selesai, banyak yang mendekati John untuk menyambutnya. Ia merasa diterima bukan hanya sebagai seorang mualaf, tapi sebagai saudara baru yang dihargai. Malam itu, di kamar hotelnya, John menulis catatan terakhir dalam jurnalnya. Ia menulis tentang perjalanan panjangnya dari skeptis menjadi seorang muslim.
tentang pergulatan batin dan kemenangan hati. Ia tahu bahwa hidup tidak akan selalu mudah, tapi ia yakin bahwa dengan iman yang baru, ia mampu melewati segala tantangan dengan senyum tulus. John menutup buku hariannya dan memandang ke langit malam. Ia berbisik, "Ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah kehidupan yang penuh makna." Dan di sana, di tengah malam yang tenang, seorang pria yang dulu sangat membenci Islam, kini menemukan rumah sejatinya.